Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Kirani Malik dengan NIM 060212429037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pemaparan dari hasil penelitian buku teks Pijar Bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA Bukit Asam Tanjung Enit. Nah, yang pertama kita akan memasuki terkait identitas buku. Jadi, buku ini memiliki judul yaitu Pijar Bahasa Indonesia. Nah, penulisnya itu ada Denny Lestari dan Lita Juliantini. Nah, penerbit buku ini diterbitkan di Perpustakaan Nasional Katalog dalam terbitan atau KDT. Tempat penerbitannya itu tentu saja di Jawa Barat dan tahun terbitnya itu pada tahun 2024. Tebal buku ini memiliki tebal 120 halaman dengan ukuran buku 14 x 21.6 cm dengan ISBN 9786023014965. Nah, analisis buku teks ini tentu saja ini merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana sebuah bahan ajar ini mampu memenuhi fungsi pedagogisnya dan mendukung pembelajaran secara optimal. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada isi, tetapi juga pada cara penyajian, kelayakan bahasa, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori evaluasi buku teks yang dikembangkan oleh John A. Greene and Harry A. Petty, selanjutnya disebut sebagai teori Greene and Petty, sebagai kerangka analisis utama. Nah, teori Greene and Petty ini lahir dari kebutuhan akan buku teks yang tidak hanya informatif, tetapi juga efektif dalam membantu proses pembelajaran atau mengajar. Nah, keduanya ini menekankan pentingnya buku ajar yang mampu menumbuhkan motivasi belajar, memfasilitasi pemahaman konsep, serta mendorong perkembangan keterampilan bahasa peserta didik. Nah, sejak diperkenalkan pada tahun 1975, model evaluasi yang mereka rumuskan telah menjadi salah satu rujukan utama dalam penilaian kualitas buku ajar dan terus digunakan maupun disesuaikan dalam berbagai konteks pendidikan di berbagai negara. Menurut Greene and Petty, dalam Tarigan 1986, buku teks ini yang baik tidak hanya sekedar memuat materi yang relevan, tetapi juga mendukung implementasinya. Nah, kurikulum yang berlaku. Mereka mengidentifikasi 10 kriteria yang dianggap perlu dipenuhi agar sebuah buku ini dapat dikategorikan berkualitas. Kriteria tersebut mencakup berbagai aspek seperti kemampuan buku dalam memotivasi siswa, penyajian materi yang jelas dan tidak samar-samar, ilustrasi yang menarik, penggunaan bahasa yang sesuai tingkat perkembangan peserta didik, serta keselarasan isi dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan kurikulum. Nah, dengan terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut, buku teks ini diharapkan mampu menjadi sarana belajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga efektif, menarik, dan relevan bagi peserta didik. Terkait penelitian ini, saya mengambil 5 dari 10 teori Greene and Petty, yaitu yang pertama, buku harus memberi motivasi kepada siswa. Nah, yang kedua, buku juga harus dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para peserta didik atau siswa yang memakai buku tersebut. Nah, yang ketiga, harus menghindari konsep yang samar-samar.
Yang keempat, buku teks ini harus memuat ilustrasi yang menarik siswa yang memanfaatkannya. Nah, yang kelima itu buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek. Nah, teori ini terpilih karena menawarkan kerangka yang jelas untuk menilai sejauh mana materi dalam buku teks selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil angket daya tarik buku pijar bahasa Indonesia kelas 11 dalam menghargai perbedaan pribadi siswa terlihat dari perspektif mereka terhadap variasi aktivitas belajar dengan pertanyaan, menurutmu apakah buku tersebut menyediakan aktivitas yang sesuai untuk berbagai kemampuan siswa? Nah, untuk penelitian ini sebanyak 10 siswa menilai aktivitas dalam buku ini sangat beragam. 6 siswa menilai cukup beragam dan 1 siswa menilai kurang beragam. Tentu saja ini menunjukkan bahwa buku ini umumnya mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan dan gaya belajar siswa meskipun belum dirasakan merata oleh seluruh siswa. Adanya penilaian cukup atau kurang beragam mengidentifikasikan masih terdapat bagian buku yang menampilkan aktivitas serupa atau kurang sesuai untuk beberapa tipe belajar. Secara keseluruhan, buku ini sudah memenuhi sebagian aspek besar di referensi, namun tetap memerlukan peningkatan variasi aktivitas agar lebih optimal dan merata bagi semua siswa. Pertanyaan kedua, apakah contoh atau ilustrasi dalam buku ini mencerminkan keberagaman latar belakang siswa? Berdasarkan hasil angket, sebanyak 8 siswa menilai contoh atau ilustrasi dalam buku ini sangat mencerminkan keberagaman latar belakang siswa. Sedangkan 7 siswa menilai cukup mencerminkan dan 2 siswa menilai kurang mencerminkan. Nah, dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasa bahwa buku ini telah menggambarkan keberagaman secara baik melalui materi, contoh, dan latihan yang relevan dengan kebutuhan belajar sehari-hari. Namun, penilaian cukup dan kurang mencerminkan menunjukkan bahwa penyajian keberagaman belum sepenuhnya merata. Beberapa bagian buku dinilai kurang rinci, kurang tepat, atau tidak konsisten antar bab, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan semua siswa. Secara keseluruhan, meskipun indikator keberagaman telah mencerminkan dengan baik, buku tetap memerlukan penyempurnaan agar lebih inklusif dan konsisten bagi seluruh siswa. Berdasarkan hasil angket dengan pertanyaan saat membaca buku tersebut, apakah kamu merasa lebih bersemangat untuk mempelajari materi? Nah, dari hasil analisis, sebanyak 12 siswa menyatakan bahwa buku tersebut memberikan motivasi melalui contoh inspiratif yang menunjukkan bahwa penyajian materi dan contoh yang relevan efektif menumbuhkan semangat belajar. Namun, 4 siswa menilai motivasinya kurang merata karena hanya beberapa bagian yang menarik, sehingga terdapat bab atau materi yang belum cukup memotivasi. Selain itu, 1 siswa memilih tidak tahu yang mengidentifikasikan bahwa dampak motivasional ini buku dalam terasa sebagian kecil siswa. Secara keseluruhan, buku ini sudah mencakup efektif dalam menumbuhkan motivasi, tetapi tetap memerlukan peningkatan agar unsur motivasinya lebih konsisten dan dapat dirasakan oleh seluruh siswa dalam pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya kita akan menganalisis pertanyaan keempat. Berdasarkan hasil angket, motivasi siswa muncul dari 3 aspek utama dalam buku. Dengan pertanyaan, bagian dari buku yang menurutmu paling membuat bersemangat belajar. Nah, dari hasil analisis ini, sebanyak 5 siswa merasa bersemangat karena contoh-contohnya yang menarik dan dekat dengan kehidupan mereka, sehingga membantu memahami materi. Nah, sebanyak 5 siswa lainnya itu termotivasi oleh aktivitas belajar yang variatif, seperti latihan atau tugas kolaborasi yang mendorong keterlibatan aktif. Kategori tertinggi yaitu 7 siswa menyatakan bahwa penyampaian materi yang mudah dipahami menjadi faktor utama yang meningkatkan motivasi.
Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan yang jelas dan sistematis membuat siswa ini lebih percaya diri dan siap belajar. Secara keseluruhan dari analisis tersebut, buku ini memotivasi siswa melalui contoh menarik, aktivitas yang melibatkan, dan penyajian materi yang jelas, meskipun tiap siswa itu merasakan pengaruh yang berbeda sesuai gaya belajarnya. Yang ketiga itu buku teks harus memiliki kejelasan konsep. Nah, analisis pertanyaan yang kelima, menurut pendapatmu, apakah penjelasan konsep dalam buku ini jelas dan mudah dipahami? Hasil angket menunjukkan bahwa 7 siswa memilih kategori sangat jelas dan 9 siswa memilih kategori cukup jelas. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menilai penjelasan konsep dalam buku sudah jelas dan mudah dipahami. Meskipun belum mencapai tingkat kejernihannya yang optimal, tentu saja penelitian ini selaras dengan indikator kejelasan konsep pada buku teks, yaitu kemampuan buku dalam menyampaikan materi secara runtut, tidak ambigu, dan mudah diikuti oleh pembaca. Namun, dengan demikian, dominasi pilihan cukup jelas mengidentifikasi bahwa masih terdapat bagian-bagian tertentu yang mungkin kurang dijelaskan secara rinci atau belum didukung contoh yang memadai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas penjelasan konsep sudah baik, perbaikan tetap diperlukan agar seluruh siswa ini dapat memahami isi buku tanpa hambatan. Analisis pernyataan 6. Ketika membaca, apakah kamu menentukan konsep yang terasa membingungkan? Dari hasil angket menunjukkan bahwa 5 siswa memilih kategori tidak ada dan 4 siswa memilih kategori ada sedikit dan 8 siswa memilih kategori ada beberapa. Nah, tentu saja data ini menunjukkan bahwa sebagian siswa masih menemukan konsep yang membingungkan saat membaca buku tersebut. Nah, dari penelitian ini berkaitan langsung dengan indikator kejelasan konsep dalam buku teks, terutama pada aspek penyampaian materi yang harus disajikan secara runtut, tidak samar dan mudah dipahami. Dominasi pilihan ada beberapa menunjukkan bahwa terdapat bagian-bagian tertentu dalam buku yang penjelasan konsepnya itu belum sepenuhnya jelas, sehingga ini menimbulkan kebingungan bagi sebagian besar siswa. Sementara itu, adanya 5 siswa yang menjawab tidak ada menandakan bahwa sebagian pembaca ini dapat memahami materi dengan baik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kualitas kejelasan konsep dalam buku ini masih belum merata dan perlu penyempurnaan agar seluruh siswa ini dapat memahami isi materi tanpa mengalami kebingungan dengan materi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki aspek kualitas ilustrasi. Analisis pertanyaan ke-7. Menurutmu apakah ilustrasi dalam buku ini membantu menjelaskan materi? Hasil angket menunjukkan bahwa 8 siswa memilih kategori sangat membantu dan 9 siswa memilih kategori cukup membantu. Nah, data ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa ini merasa ilustrasi dalam buku ini berperan positif dalam membantu mereka memahami materi. Nah, tentu saja penelitian ini sesuai dengan indikator fungsi ilustrasi dalam buku teks, yaitu sebagai pendukung visual yang memperjelaskan konsep, mempermudah interpretasi materi, dan meningkatkan daya tarik pembelajaran. Meskipun demikian, dominasi pilihan cukup membantu menunjukkan bahwa sebagian ilustrasi ini mungkin masih dapat ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi kejelasan visualnya, relevansi dengan materinya, ataupun kelengkapan informasinya. Hal ini menandakan bahwa ilustrasi ini sudah berfungsi dengan baik, tetapi penyempurnaannya tetap diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh siswa. Selanjutnya, analisis pertanyaan ke-8. Dengan pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang tampilan visual buku, gambar, warna, dan tata letaknya? Hasil angket menunjukkan bahwa 9 siswa memilih kategori sangat menarik, 7 siswa memilih kategori cukup menarik, dan 1 siswa memilih kategori kurang menarik. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa ini tentu saja menilai tampilan visual buku meliputi gambar, warna, dan tata letak
telah dirancang dengan baik dan mampu menarik perhatian mereka. Hal ini sejalan dengan indikator kualitas visual dalam buku teks, yaitu kemampuan desain untuk mendukung kenyamanan dalam membaca, meningkatkan fokus, serta memperkuat pemahaman melalui penyajian visual yang menarik. Meskipun demikian, dengan adanya siswa yang memilih kategori kurang menarik, mengidentifikasikan bahwa terdapat aspek visual yang tertentu yang belum sepenuhnya optimal. Misalnya, kemungkinan ada gambar yang kurang relevan, kombinasi warna yang kurang, atau harmonis, atau tata letak yang terasa padat. Nah, tentu penelitian ini menunjukkan bahwa tampilan visual secara umum sudah baik, tapi tetap memerlukan beberapa penyempurnaan lagi agar seluruh siswa ini merasa lebih nyaman dan terbantu selama proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan memasuki aspek bahasa. Analisis pertanyaan ke-9. Apakah bahasa dalam buku sesuai dengan tingkat pemahamanmu? Dari hasil angket menunjukkan bahwa 8 siswa memilih kategori sangat sesuai dan 9 siswa memilih kategori cukup sesuai. Nah, data ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa ini menilai kalimat-kalimat dalam buku ini sudah jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang baik. Tentu saja penelitian ini mendukung indikator kejelasan bahasa dalam buku teks, yaitu penggunaan struktur kalimat yang efektif, pilihan kata yang tepat, serta penyajian informasi yang tidak berbelit-belit sehingga memudahkan pembaca dalam memahami materi. Namun, dengan demikian, dominasi jawaban yang cukup sesuai menunjukkan bahwa masih terdapat bagian kalimat yang mungkin ini terasa kurang ringkas, agak ambigu, atau membutuhkan penjelasan tambahan agar lebih mudah dipahami. Hal ini mengidentifikasi bahwa meskipun secara keseluruhan penggunaan kalimat dalam buku ini sudah baik, perbaikan tetap diperlukan agar seluruh isi materi tersampaikan secara lebih optimal dan tidak menimbulkan potensi kebingungan bagi siswa. Nah, selanjutnya itu analisis pertanyaan ke-10. Bagaimana menurutmu tingkat kejelasan kalimat dalam buku ini? Nah, dari hasil angket menunjukkan bahwa 4 siswa memilih kategori sangat sesuai dan 3 siswa memilih kategori cukup menarik. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa ini menilai kalimat-kalimat dalam buku ini sudah jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa yang baik. Meskipun beberapa siswa masih merasa tingkat kejelasannya ini belum sepenuhnya optimal. Nah, penelitian ini berkaitan dengan indikator kejelasan bahasa dalam buku teks, yaitu kemampuan kalimat untuk menyampaikan informasi secara lugas, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun jumlah siswa yang menilai sangat sesuai lebih tinggi, adanya siswa yang memilih cukup menarik menunjukkan bahwa masih terdapat bagian kalimat yang mungkin kurang efektif, terlalu panjang, atau memerlukan penjelasan tambahan. Nah, hasil ini mengidentifikasi bahwa kejelasan kalimat dalam buku ini sudah baik, tetapi tetap perlu penyempurnaan agar seluruh siswa ini dapat memahami materi secara lebih maksimal tanpa mengalami hambatan bahasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap buku teks Pijar Bahasa Indonesia untuk SMA MA kelas 11 menggunakan teori Greene and Petty serta penilaian perspektif siswa melalui angket, ini dapat disimpulkan bahwa buku ini memiliki kualitas yang cukup baik sebagai sumber belajar. Nah, buku ini dinilai mampu membantu fokus belajar siswa, memiliki bahasa yang relatif jelas, materi yang tersusun rapi, serta menyediakan latihan soal yang cukup banyak untuk mendukung pemahaman. Ilustrasi dan tampilan visual juga dinilai cukup menarik oleh mayoritas siswa, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Namun, dengan demikian, hasil angket juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang signifikan, seperti adanya konsep yang masih membingungkan, penjelasan materi yang kurang lengkap, serta ilustrasi yang kurang tajam atau blur, dan penggunaan contoh yang kurang relevan dengan konteks kehidupan siswa saat ini. Beberapa siswa juga menilai bahwa tampilan visual ini belum sepenuhnya konsisten dan beberapa bagian buku terasa monoton.
Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun buku sudah layak digunakan, kualitas penyajian materi dan visual ini masih perlu peningkatan. Secara keseluruhan, buku pijar bahasa Indonesia ini cukup efektif dalam mendukung pembelajaran, namun perlu penyempurnaan agar lebih relevan, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa masa kini. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.